Pertemuan ke-10 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita dibuka dengan sebuah simulasi liputan yang cukup menegangkan. Tema simulasi kali ini adalah liputan mengenai adanya paparan radioaktif di kawasan modern Cikande, sebuah kejadian yang berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Setelah simulasi berlangsung dan dievaluasi, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 6 yang membahas tentang proses dan unsur dalam penulisan jurnalisme investigasi. Saya Muhammad Fauzan, inilah laporan selengkapnya. Simulasi kali ini memperlihatkan suasana liputan langsung dari sebuah peristiwa berisiko tinggi, paparan radioaktif di kawasan modern Cikande. Simulasi dimulai dengan seorang news anchor di studio yang membacakan berita utama mengenai kejadian tersebut. Dengan gaya penyampaian formal dan juga tenang, anchor menjelaskan tentang bahaya paparan radiasi yang dapat meningkatkan risiko kanker serta gangguan kesehatan lainnya. Setelah itu, siaran dilanjutkan dengan laporan langsung dari reporter yang berada di lokasi kejadian. Reporter menggambarkan kondisi terkini di lapangan, bagaimana warga tampak kebingungan dan sebagian mengaku tidak mengetahui adanya paparan radioaktif. Dalam simulasi juga diperlihatkan petugas keamanan dan tim kesehatan yang datang ke lokasi untuk memeriksa kadar radiasi serta memastikan keselamatan warga sekitar. Reporter kemudian melakukan wawancara dengan beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi terpapar, menanyakan reaksi mereka dan bagaimana informasi ini mereka terima. Dari simulasi ini kita semua belajar bahwa liputan di situasi yang darurat seperti ini membutuhkan sebuah ketenangan, kecepatan, dan empati yang tinggi. Reporter tidak boleh terburu-buru menyimpulkan sesuatu tanpa bukti atau sumber yang resmi. Fakta yang disampaikan haruslah akurat dan tidak menimbulkan kepanikan. Setelah simulasi selesai, dilakukan sesi evaluasi dari beberapa teman-teman yang menyaksikan. Kemudian Bapak dosen memberikan penilaian serta saran agar simulasi berikutnya bisa lebih baik dalam hal penyampaian dan penguasaan situasi di lapangan. Setelah simulasi selesai, kegiatan berlanjut dengan presentasi dari kelompok 6. Makalah mereka berjudul Analisis Proses dan Unsur Penulisan Jurnalisme Investigasi dari Sifat, Jenis, dan Tujuan hingga Tahapan Produksi. Materi ini sangat menarik karena menjelaskan bagaimana jurnalisme investigasi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jurnalisme biasa. Menurut kelompok 6, jurnalisme investigasi memiliki sifat yang mendalam, berbasis data dan bukti, serta berorientasi pada kepentingan publik. Liputan jenis ini biasanya menyoroti kasus yang tertutup atau sulit diakses, dan tugas jurnalis adalah membuka tabir kebenaran yang selama ini tersembunyi. Jenis jurnalisme investigasi pun beragam. Ada yang menyoroti kasus isu sosial, politik, ekonomi, lingkungan, hingga kriminal. Setiap jenis memerlukan teknik dan juga strategi yang berbeda tergantung konteks dan tingkat kerahasiaan informasinya. Tujuan utama jurnalisme investigasi adalah untuk mengungkap kebenaran demi kepentingan masyarakat luas. Dalam struktur penulisannya, berita investigasi dimulai dengan lead yang kuat dan menegangkan. Kemudian diikuti dengan bagian inti atau analisis yang menjelaskan mengapa isu tersebut penting dan bagaimana fakta-fakta ditemukan di lapangan.
Di bagian akhir biasanya berisi refleksi atau tindak lanjut dari hasil penyelidikan, serta tanggapan dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan. Kelompok 6 juga memaparkan 3 tahapan penting dalam produksi berita investigasi, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi, jurnalis melakukan riset awal, memilih topik yang punya nilai publik, memetakan sumber informasi, dan menilai risiko peliputan. Tahap produksi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan bukti melalui wawancara yang mendalam, observasi langsung, serta pengumpulan dokumen dan arsip-arsip penting. Sedangkan pada tahap pasca produksi, dilakukan proses verifikasi fakta, penyuntingan naskah, serta konsultasi hukum agar berita yang disiarkan tidak menyalahi etika atau melanggar hukum. Dari presentasi ini kami belajar bahwa seorang jurnalis investigasi tidak hanya harus pandai mencari informasi, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan dampak dari laporan yang dibuat. Investigasi bukan sekedar membongkar, tapi juga memastikan setiap data dan narasumber diverifikasi secara ketat. Materi dari kelompok 6 sangat relevan dengan simulasi yang dilakukan hari ini. Dalam kasus liputan paparan radioaktif di Cikande, tahap praproduksi dapat diibaratkan sebagai langkah awal reporter untuk memahami konteks ilmiah tentang radiasi, mengenali lembaga yang berwenang seperti Bapeten atau Dinas Kesehatan, serta menyiapkan perlengkapan dan rencana wawancara yang aman saat berada di lapangan atau tahap produksi. Reporter harus berhati-hati dalam memilih kata dan memastikan semua informasi bersumber dari pihak yang resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sedangkan pada tahap pasca produksi, redaksi perlu memverifikasi ulang setiap data dan angka yang digunakan agar berita yang tayang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, seorang jurnalis investigasi harus memiliki keberanian untuk mencari kebenaran sekaligus ketelitian dalam menyajikan fakta. Dalam dunia jurnalisme, setiap kata memiliki tanggung jawab dan setiap berita memiliki dampak bagi masyarakat. Maka dari itu penting bagi kami untuk terus belajar, menjaga keseimbangan antara kecepatan peliputan dan akurasi fakta. Saya Muhammad Fauzan melaporkan untuk Learning Journal Report. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.